Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waroko Hakim, utusan dari PC Gerakan Muda Ansor Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan pembuatan video ini dalam rangka memenuhi syarat proposal proyek sosial untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional Gerakan Muda Ansor yang akan dilaksanakan di Sumedang. Saya mengangkat tema tentang pentingnya peran kader Gerakan Muda Ansor yang berkontribusi terhadap badan usaha milik desa. Adapun tujuan saya memaparkan tentang bagaimana pentingnya kader Gerakan Muda Ansor merebut tatanan-tatanan yang ada di desa, yaitu badan usaha milik desa. Adapun standar yang disampaikan melalui proyek proposal pimpinan pusat Gerakan Muda Ansor, masalah, tantangan, peluang, dan kebutuhan GP Ansor hari ini dan yang akan datang. Menurut hemat kami, Gerakan Muda Ansor harus merebut dari tingkatan yang paling bawah, dari grassroots, yaitu semisal badan usaha milik desa. Karena di situ ada sebuah tawaran kesejahteraan bagi kader Gerakan Muda Ansor. Khususnya struktur itu bisa menghasilkan pendapatan bagi kader Gerakan Muda Ansor ketika menjadi bagian daripada struktural badan usaha milik desa. Di lain hal, sebagai generasi milenial, tentunya kita sebagai kader Nahdliyin mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembangunan desa melalui kita berkontribusi di badan usaha milik desa. Bukan persoalan gajinya saja, bukan persoalan penghasilan kader Gerakan Muda Ansornya saja, tapi lebih kepada ekspektasi seorang pemuda berkontribusi di desanya masing-masing demi kejayaan Indonesia tentunya. Adapun peluang, ya sudah saya sampaikan tadi, peluangnya Gerakan Muda Ansor, anak-anak muda Nahdliyin tentunya ini menjadi peluang sekaligus menjawab tantangan-tantangan dalam proses bernegara, bagaimana kita mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini, sekaligus kita sebagai pemuda berkontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia melalui desa kita masing-masing. Kemudian gagasan yang ditawarkan untuk mengatasi masalah, gagasannya cukup sederhana, yaitu menstrukturkan diri di dalam badan usaha milik desa. Kemudian kita berinovasi melalui ide-ide dan gagasan kita sebagai anak muda Nahdliyin. Kemudian bagaimana kita mengatasi masalah yang ada di badan usaha milik desa, sekaligus kita merebut peluang dan mengoptimalkan kekuatan badan usaha milik desa, sekaligus mempublikasi organisasi kita Gerakan Muda Ansor dengan cara kita berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat. Itu kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat mengajak anaknya, menyuruh anaknya, dan kita mengajak para generasi muda yang ada di desa untuk kita rangkul, untuk kita kaderkan, untuk kemudian kita strukturkan menjadi bagian daripada kita pengurus ranting Gerakan Muda Ansor yang ada di desa-desa. Bayangkan kalau ini terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh desa yang ada di Indonesia. Alangkah besarnya Gerakan Muda Ansor karena rapi, tertata sampai tingkat desa. Tertata dalam sistem pemerintahan desa yang kemudian berkontribusi nyata. Kemudian kadernya ada sebuah pengharapan, yaitu kesejahteraan bagi kader Gerakan Muda Ansor itu sendiri. Kemudian kenapa misalnya dianggap penting gagasan yang
saya tawarkan ini. Karena Gerakan Muda Ansor, kader-kadernya generasi milenialnya masih sangat banyak, bahkan yang penganggurannya masih sangat banyak. Kita juga selaku pengurus cabang sangat kebingungan bagaimana mendistribusikan kader-kader yang sudah kita rekrut, sudah kita kaderkan melalui jenjang kaderisasi, pelatihan kepemimpinan dasar, melalui diklat terpadu dasar dan diklat pendidikan dasar. Semuanya itu kita sudah lakukan. Kemudian setelah itu kita bingung mau mentransformasinya kemana mereka ini. Nah, melalui gagasan yang saya tawarkan ini, kemudian pemerintah desa bisa kita giring, bisa kita kawal, kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan dengan cara kita masuk ke dalam struktur badan usaha milik desa. Terpenting bagi kita adalah berkontribusi, kemudian mendapatkan konsekuensi penghasilan, itu bagian daripada berkah daripada pengabdian kita terhadap negara yang kita sama-sama kita cintai ini. Kemudian strategi bagaimana mewujudkan sahabat-sahabat kader Ansor di tingkatan desa itu supaya optimal dengan jaringan-jaringan yang kita miliki. Saya berpikir bahwa setiap desa kalau ada kader GP Ansor yang potensial, alangkah baiknya kita dorong supaya mencalonkan diri di desa-desanya masing-masing. Atau kita menaturalisasi calon-calon potensial, calon-calon kades potensial. Kita dukung dengan konsekuensi kita harus dirangkul ketika calon yang kita dukung itu menang. Kita mengisi struktur badan usaha milik desa yang di situ kita bisa mengekspresikan gagasan-gagasan yang kita miliki. Mungkin tidak kita laksanakan dalam 2 bulan ke depan. Saya sangat optimis karena kita pemuda, kita tentunya punya pemikiran yang sangat ambisi, sangat visioner dan sangat konkret. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan pusat dan panitia seleksi. Saya sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.